Perkenalkan, Bu Guru adalah Bu Vicky. Kali ini Bu Vicky akan mengajak kalian untuk melakukan ekstrakurikuler pramuka. Wah, tentu kalian sudah sangat merindukan kegiatan ekstrakurikuler pramuka kan? Sudah 1 tahun kita mengalami pandemi COVID sehingga ekstrakurikuler pramuka tidak bisa dilaksanakan. Nah, kali ini bersama Bu Vicky kita akan melaksanakan ekstrakurikuler pramuka secara virtual. Nah, agar lebih semangat, sebelum kita memulai dan masuk ke dalam materi, kita akan praktek tepuk pramuka. Masih ingat ya tepuk pramuka? Oke, Bu Vicky beri aba-aba. Silakan kalian juga ikut melaksanakan atau mempraktikkan tepuk pramuka. Siap? Oke. Tepuk pramuka. Nah, masih kurang semangat, kita ulangi lagi. Perhatikan aba-abanya ya. 2 kali tepuk pramuka. Nah, pasti sudah lebih semangat dan siap untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka pada hari ini. Oke, kita akan mulai. Pada kesempatan kali ini, Bu Vicky akan mengajak kalian untuk mengenal yang namanya atribut pramuka. Wah, tentu hal ini akan menjadi sesuatu hal wawasan yang baru tentang pramuka. Nah, kalian tentu sudah sangat familiar tentang atribut-atribut, logo-logo yang terpasang di seragam kalian. Tidak hanya di baju tapi juga berada di topi. Nah, kita akan mengenal apa sih logo-logo ataupun atribut-atribut yang telah terpasang di topi ataupun di seragam kalian, ada di seragam bagian depan maupun lengan kanan ataupun lengan kiri. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelum itu Bu Vicky akan mengingatkan kalian apa sih itu pramuka. Nah, pramuka itu kepanjangan dari Praja Muda Karana. Nah, yang artinya itu sekumpulan anak muda yang memiliki karya atau sedang berkarya. Pramuka itu dianggap sebagai penerus bangsa yang memiliki karya dan kemajuan dalam berpikir. Jadi anak pramuka itu memiliki ciri-ciri mampu berpikir kritis ya. Jadi bisa berpikir kreatif. Nah, itu adalah anak pramuka. Nah, kemudian juga disiplin dan mampu mengatasi segala permasalahan. Kemudian juga banyak karya yang dapat dikuasai dalam mengikuti pramuka. Nah, apa karya atau skill yang dapat dikuasai dalam pramuka? Nah, kita juga nanti akan membahasnya, include di dalam saat kita mempelajari tentang atribut pramuka. Nah, seperti halnya Bu Vicky sebutkan contohnya, yaitu mampu memberi pertolongan dengan membuat tandu apabila dalam keadaan genting, mampu membuat simpul, dan banyak manfaat lainnya yang dapat kita ambil di dalamnya, yaitu di dalam kegiatan pramuka. Nah, kegiatan pramuka ini membantu kita, membiasakan kita untuk mandiri, disiplin, kreatif, memecahkan masalah, dan memiliki skill-skill atau kemampuan-kemampuan khusus. Ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai memasuki pembelajaran atau inti materi, yaitu mengenal atribut pramuka. Apa sih yang disebut atribut pramuka? Ya, atribut pramuka kerap juga disebut dengan istilah tanda pengenal. Jadi bagaimana orang lain bisa mengenali kita di dalam kepramukaan, di dalam anggota kepramukaan. Siapakah kita? Apakah kita ini sebagai anggota, ataukah ketua regu, ataukah ini anak pramuka dari kota mana, namanya siapa, kemudian memiliki kemampuan apa. Nah, itu juga tergambarkan dari atribut yang kita kenakan. Nah, di mana sebuah atribut itu selalu dipasang pada pakaian seragam baju resmi, terutama perlengkapan seragam pramuka di semua tingkatan. Oke, sekarang kita masuk ke mengenal atribut pramuka. Disimak ya.
penggunaan tanda atau atribut pramuka siaga putri dan penggunaan tanda atau atribut pramuka siaga putra. Nah, kalian bisa amati penggunaan atribut. Tentu kita lihat secara sekilas ini sama ya, warnanya, kemudian gambarnya juga sama. Mungkin ada beberapa tanda atau atribut yang memiliki gambar dan warna sama namun bentuknya berbeda. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak satu persatu. Mulai dari siaga putri, di sini ada tanda pandu dunia ya, berwarna ungu yang terletak di kerah. Sedangkan untuk tanda pandu dunia pada putra terletak di sebelah dada kanan. Ya, bedanya di sini adalah bentuknya. Kalau siaga putri tanda pandu dunianya itu bentuknya lingkaran, sedangkan yang laki-laki bentuknya kotak. Kemudian letaknya untuk pramuka siaga putri, tanda pandu dunia diletakkan di kerah sebelah kanan, sedangkan untuk laki-laki diletakkan di dada sebelah kanan. Kemudian ada name tag, ada atau papan nama, itu kedua-duanya ya, siaga putri maupun siaga putra diletakkan di dada sebelah kanan. Nah, kemudian untuk yang laki-laki letaknya berada di bawah tanda pandu dunia untuk papan namanya. Selanjutnya ada tanda lokasi atau pita daerah. Nah, ini menunjukkan daerah kalian atau lokasi. Misalkan kalau kalian berada di Kota Blitar, maka tanda lokasi atau pita daerahnya ini adalah Kota Blitar. Kalau kalian berada di Kabupaten Blitar ya, menjadi anak pramuka bagian dari anggota di Kabupaten Blitar, maka tanda lokasi atau pitanya itu adalah Kabupaten Blitar ya. Jadi menunjukkan lokasi atau pita daerah. Selanjutnya di sini ada badge daerah atau lencana wilayah. Nah, setiap wilayah itu memiliki lencana yang berbeda-beda bentuknya, gambarnya pun juga berbeda-beda menyesuaikan daripada pita daerah ya. Kalau di Kota Blitar ataupun di Kabupaten Blitar pasti memiliki lencana wilayah yang berbeda ya. Jadi lencana wilayah ini mengikuti daripada pita daerah. Selanjutnya untuk pemasangan pita daerah maupun lencana wilayah ya, untuk siaga putri maupun siaga putra itu berada di lengan ya, lengan baju, lengan seragam ya, lengan seragam sebelah kanan. Pita daerah berada di atas, sedangkan lencana wilayah berada di bawahnya, tepat lurus. Oke. Selanjutnya ada tanda jabatan. Nah, tanda jabatan ini menunjukkan jabatan daripada pramuka ya, anggota pramuka. Untuk tanda jabatan itu dipasang di dada sebelah kanan, tepat di bawah papan nama ya, di sebelah kanan di bawah papan nama. Nah, di situ ada tanda jabatan, di situ ada strip hijau 3. Artinya ya, jika ada tanda jabatan strip 3 itu namanya adalah jabatannya pemimpin barung utama. Jadi sebagai pemimpinnya. Nah,
atau kita bisa katakan itu adalah ketuanya ya. Jadi letaknya berada di sebelah kanan di bawahnya papan nama. Selanjutnya kita lihat pada topi ya. Di topi itu ada tanda tunas kelapa dengan ada bintang dan berwarna hijau. Nah, itu namanya tanda tutup kepala ya. Maupun laki-laki dan perempuan itu bentuknya sama dan itu disematkan pada topi bagian depan. Selanjutnya ada tanda pelantikan. Nah, tanda pelantikan ini diletakkan atau dipasang pada kerah sebelah kiri untuk putri, sedangkan untuk putra diletakkan di dada sebelah kiri lurus dengan tanda jabatan ya, seperti itu. Kemudian kalau kita amati untuk tanda pelantikan putri dan tanda pelantikan putra itu memiliki ukuran bentuk yang berbeda ya. Jika di siaga putri memiliki bentuk lingkaran dan dipasang di kerah sebelah kiri, sedangkan pramuka siaga putra tanda pelantikan dipasang di baju sebelah kiri lurus dengan tanda jabatan ya di dada. Selanjutnya ada tanda barung. Nah, di sini ada tanda barung, bentuknya segitiga maupun untuk siaga putri ataupun siaga putra itu bentuknya segitiga. Nah, untuk tanda barung ini yang menunjukkan sebuah tim atau kelompok ya. Jadi semisal kalian di dalam satu sekolahan itu terdapat 3 kelompok. Nah, maka masing-masing kelompok memiliki tanda barung yang berbeda-beda warnanya. Namun bentuknya tetap sama, yaitu segitiga. Nah, tanda barung ini dipasang pada lengan baju sebelah kiri ya, pada baju sebelah kiri atas. Selanjutnya ada tanda kecakapan umum ya, ada tanda kecakapan umum. Nah, di sini ada strip 2. Nah, kalau kalian tahu tanda kecakapan umum ini ada 3 level ya. Ada yang stripnya 1, ada yang stripnya 2, atau juga ada yang stripnya 3. Nah, kalau stripnya 1 itu namanya adalah siaga mula. Kalau strip 2 adalah siaga bantu ya. Jadi sesuai dengan gambar yang kalian lihat, ini strip 2. Nah, ini tandanya adalah siaga bantu. Sedangkan kalau strip 3 itu adalah tandanya siaga tata ya. Untuk peletakannya ya, pemasangannya itu berada di lengan sebelah kiri ya, tepatnya di bawah tanda barung. Oke. Selanjutnya di sebelah lengan kanan ada lagi atribut kita sebut sebagai tanda kecakapan khusus. Nah, masing-masing anggota pramuka ini biasanya memiliki tanda kecakapan khusus yang berbeda-beda. Nah, tanda kecakapan khusus ini sangat banyak sekali macamnya. Nah, setelah ini kita akan pelajari. Nah, tanda kecakapan khusus ini dipasang pada lengan seragam bagian kanan ya. Di bawahnya lencana wilayah. Boleh agak ke kanan ataupun agak ke kiri. Nah, biasanya pun juga tanda kecakapan khusus ini masing-masing anggota itu dimungkinkan untuk memiliki
tanda kecakapan lebih dari satu. Nah, tanda kecakapan khusus ini adalah suatu keahlian tertentu yang dimiliki oleh pramuka ya, oleh anggota pramuka. Selanjutnya kita akan mengenal tanda kecakapan khusus. Nah, tanda kecakapan khusus ini dimiliki setiap masing-masing anggota pramuka itu tentu tidak sama. Ada yang memiliki tanda kecakapan khusus juru masak, juru kebun, gerak jalan, berkemah dan lain sebagainya. Dan ini masing-masing anggota memiliki tanda kecakapan khusus yang berbeda-beda. Dan dengan perbedaan tersebut ya, perbedaan tanda kecakapan khusus yang berbeda-beda dalam satu regu itu akan saling membantu, saling melengkapi satu sama lain ya. Dengan begitu kegiatan pramuka akan dapat berjalan dengan lancar. Oke, kita akan pelajari satu persatu tanda kecakapan khusus ya. Yang pertama, di situ ada tanda kecakapan khusus P3K. Nah, ini berhubungan dengan kesehatan. Nah, jika ada suatu insiden kecelakaan ataupun ada anggota pramuka yang sedang sakit, nah ini adalah tugas daripada anggota pramuka dengan kecakapan khusus P3K yang akan menangani hal tersebut. Selanjutnya ada tanda kecakapan khusus pengatur ruangan. Nah, pengatur ruangan ini memiliki anggota pramuka yang memiliki kemampuan untuk menyiapkan ruangan untuk kegiatan atau acara-acara tertentu ya. Jadi ketika dalam kegiatan pramuka kita menggunakan sebuah ruangan, nah anggota pramuka dengan kecakapan khusus pengatur ruangan inilah yang akan terjun menyiapkan ruangan agar siap digunakan untuk kegiatan. Selanjutnya ada tanda kecakapan khusus pengamat. Nah, di sini anggota pramuka dengan kecakapan khusus pengamat inilah yang akan membantu kita mengamati lingkungan sekitar ya, apakah dimungkinkan dilaksanakan kegiatan atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian kondisinya bagaimana. Nah, pengamat inilah yang akan bertugas. Selanjutnya ada juga juru masak. Nah, untuk juru masak ini adalah anggota pramuka yang memiliki skill atau kemampuan lebih dalam hal memasak ya, menyiapkan makanan untuk seluruh anggota dan tentu untuk dirinya juga ya. Selanjutnya ada tanda kecakapan khusus berkemah. Nah, anggota pramuka dalam tanda kecakapan khusus berkemah ini, dia memiliki kemampuan lebih untuk mendirikan tenda, kemudian dia juga memiliki kemampuan lebih untuk memilih lokasi berkemah yang aman dan bisa dan memudahkan untuk para anggota beraktivitas atau melakukan kegiatan. Selanjutnya ada tanda kecakapan khusus, yaitu menabung. Nah, penabung inilah adalah anggota pramuka yang bisa memanage keuangan, yang bisa mengatur keuangan, yang bisa diberi kepercayaan untuk memegang keuangan dalam suatu regu atau kelompok. Nah, jadi keluar masuknya uang biasanya ini ada di anggota pramuka dengan tanda kecakapan khusus penabung ini. Jadi dia memiliki kemampuan untuk memanage keuangan lebih baik. Selanjutnya ada tanda kecakapan khusus menjahit. Nah, di sini ini tentu sangat kita perlukan ya, karena mengingat atribut pramuka dalam kegiatan pramuka ini tidak hanya 1-2, tapi sangat banyak sekali atribut yang disematkan dalam seragam pramuka ya, mulai dari topi sampai baju sampai ke lengan-lengan. Nah, itu sangat banyak sekali atribut-atribut yang kita pasang. Nah, tanda kecakapan khusus yang dimiliki oleh anggota pramuka, yaitu menjahit ini, itu cukup diperlukan untuk gunanya
menyematkan atribut ataupun membenahi seragam atau pakaian yang robek ataupun rusak. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada tanda kecakapan khusus juru kebun. Nah, anggota pramuka dengan tanda kecakapan khusus juru kebun ini adalah anggota yang memiliki kemampuan lebih dalam hal merawat tanaman, merawat tumbuhan, kemudian melihat bagaimana suatu kebun itu bisa dilihatnya tuh menjadi indah, ya kan? Tidak hanya menanam, tapi juga bagaimana merawat agar kebun ataupun tanamannya itu semua bisa sehat dan tumbuh dengan penuh perawatan. Selanjutnya ada tanda kecakapan khusus pengaman kampung. Nah, ini anggota yang memiliki tanda kecakapan khusus pengaman kampung ini memiliki tugas biasanya untuk berjaga, artinya untuk mengamankan wilayah, ya. Untuk mengamankan wilayah. Jadi memastikan bahwa lingkungan sekitar, ya, tempat di mana kalian mungkin sedang berkegiatan kepramukaan itu adalah akan tetap dan selalu aman dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Nah, ini adalah tugasnya dari pengaman kampung. Selanjutnya ada juga tanda kecakapan khusus gerak jalan. Nah, kalian pasti tidak asing dengan kegiatan gerak jalan ini. Nah, gerak jalan ini biasanya dilakukan di setiap ada event mendekati hari 17 Agustus. Nah, seperti itu. Anggota pramuka dengan tanda kecakapan khusus gerak jalan itu memiliki kemampuan lebih untuk mempraktekkan gerak jalan, ya. Dia bisa kompak, kemudian dalam praktik gerak jalannya itu dia bisa bagus, badannya tegap, tinggi. Nah, seperti itu. Nah, biasanya anggota-anggota pramuka yang memiliki tanda kecakapan khusus gerak jalan ini akan sering digunakan saat ada event atau lomba gerak jalan. Nah, tentu hal ini pun juga melalui pelatihan, ya. Oke, itu 10 tanda kecakapan khusus yang sudah kita pelajari, ya. Tentu antara kecakapan khusus satu dengan kecakapan khusus yang lain itu saling melengkapi, ya. Tidak ada yang paling bagus, tidak ada yang paling baik. Jadi semua saling melengkapi, ya. Mungkin yang satunya mendirikan tenda, ya, anggota pramuka yang memiliki kecakapan khusus berkemah mendirikan tenda. Mungkin temannya yang lain, anggota yang lain yang memiliki kecakapan khusus juru masak, dia bisa memasak dan menyiapkan makanan untuk anggotanya. Begitu juga untuk tanda kecakapan khusus yang lain, ya. Jadi tanda kecakapan khusus ini tidak ada yang mana yang paling populer, mana yang paling bagus. Tidak ada, semuanya sama dan gunanya adalah untuk saling melengkapi. Nah, itulah berbagai macam atribut di dalam kegiatan pramuka. Ada juga atribut-atribut yang menunjukkan kemampuan atau keahlian kita dalam suatu bidang tertentu, yang dimana kita antara anggota satu dengan anggota yang lain saling melengkapi. Nah, semoga bermanfaat, dan kali ini sebelum Bu Vicky menutup kegiatan pramuka kita hari ini, Bu Vicky akan mengajak kalian untuk bernyanyi lagu judulnya Pramuka Sejati. Oke, semua siap ya dan masih ingat lagu Pramuka Sejati, ya, untuk lebih semangat dalam berkegiatan ekstrakurikuler pramuka. Oke, semua siap ya menyanyikan lagu Pramuka Sejati secara bersama-sama. Bu Vicky juga akan memandu kalian dalam menyanyikan lagu Pramuka Sejati. Oke, 1, 2, 3.
praja muda karana, sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja setia suka menolong. Ya 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 ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Ya 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 ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Terampil dan gembira, senantiasa praja muda karana, sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja setia suka menolong. Ya 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 ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Ya 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 ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Hati terampil dan gembira, senantiasa praja muda karana, sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja dan dia suka menolong. Ya 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 ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Ya 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 ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Oke, kita sudah menyanyikan lagu Pramuka Sejati. Semoga dengan kita menutup kegiatan ekstrakurikuler Pramuka hari ini dengan bernyanyi lagu Pramuka Sejati, kita semakin semangat untuk terus mengikuti ekstrakurikuler Pramuka. Oke, cukup sekian ekstrakurikuler bersama Bu Vicky. Semoga pembelajaran kali ini tentang atribut pramuka menambah wawasan kita bersama, menambah wawasan dan semangat kita dalam mengikuti kegiatan pramuka pada setiap jenjang sekolah ya. Jadi ketika di SD silakan kalian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan sungguh-sungguh, di SMP maupun di SMA, karena kegiatan pramuka itu sangat bermanfaat bagi kita semua, melatih kemandirian, keberanian, berpikir kreatif, dan masih banyak lagi. Oke, cukup sekian ekstrakurikuler bersama Bu Vicky mengenal atribut pramuka. Semoga bermanfaat. Bu Vicky tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.